teruslah merendah. Tetaplah menjadi pribadi yang misterius, sembunyikan jati dirimu, dan tampil sederhana. Biarkan orang-orang menilaimu sebelah mata, meremehkan langkah-langkah kecilmu, dan menganggapmu bukan siapa-siapa. Jangan buang energi untuk membuktikan apapun kepada mereka. Fokuslah pada perjalananmu, kumpulkan ilmu, asah keterampilan, dan bangun masa depanmu dalam diam. Karena ketika saatnya tiba, bukan kamu yang perlu bicara, keberhasilanmu yang akan berbicara. Kalau kita merendah, Allah tinggikan. Kalau kita meninggi, Allah rendahkan. Anda punya kedudukan, sombong, Allah pasti rendahkan. Walaupun kuasanya tinggi, tapi orang lain pasti akan mencela. Sombong tuh. Punya harta, arogan, pasti direndahkan. Tapi ketika Anda membawa sifat rendah, tawadu, rendah hati, turun, itu Allah angkat. Viralnya yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang mulia-mulia. Itulah spiritnya ruku. Begitu kita merendahkan diri, tenang diri kita, pasrah sama Allah, diangkat oleh Allah. Dan diangkatnya dalam keadaan seimbang. Seimbang itu yang tidak tegak, sempurna. Sempurna dirinya, sempurna jiwanya, sempurna ketenangannya, dan sempurna jawaban doa yang Allah berikan kepadanya. Salah satu contoh orang yang punya kerendahan hati adalah dia selalu membuka ruang untuk mendengar dan belajar. Jadilah besar dengan tanpa mengecilkan orang lain. Jadilah mulia dengan tanpa merendahkan orang lain. Jadilah bahagia dengan tanpa menyakiti hati orang lain. Tidak lantas dirimu jadi mulia kalau engkau merendahkan orang lain. Tidak lantas dirimu jadi besar dengan cara mengecilkan orang lain. Dan tidak lantas engkau jadi bahagia kalau engkau menyakiti hati orang lain. Orang yang berghibah, orang yang berfitnah, dia merasa dia lebih daripada orang. Boleh jadi antara kita dengan orang yang kita gibahi, boleh jadi dalam pandangan Allah lebih mulia orang yang kita gibahi dibanding kita yang menggibahi. Maka ingatlah dengan prinsip ini, sebaik-baiknya diri kita lebih baik orang lain, seburuk-buruknya orang lain lebih buruk diri kita. Jika itu kita pahami, maka insya Allah kita akan terjaga dari perbuatan ghibah tadi. Jangan meninggi karena kamu bukan langit. Belajarlah merendah karena kamu hidup di muka bumi. Rendah hatilah serendah-rendahnya sampai tidak ada orang yang bisa merendahkanmu. Tenang, hidup ini tidak sesulit apa yang kamu gelisahkan. Be humble, hiduplah lebih sederhana. Ya, syukuri apa yang ada. Jangan gelisah dengan apa yang tidak ada. Terima apa yang diberi dan jangan pernah komplain dengan sesuatu yang belum ditakdirkan untukmu. Cintailah semua yang terikat dengan takdirmu. Cintailah orang yang ditakdirkan untukmu. Cintai sepenuh hati, cintai sepenuh jiwa, karena disitulah Allah akan titipkan kebahagiaan kepada kita. Lebih baik kita dilihat oleh orang lain seperti orang rendahan, padahal kita adalah orang yang punya segalanya, daripada kita berpenampilan, bergaya dengan setinggi mungkin tapi kita tidak punya apa-apa. Santai aja, biar kita dipandang orang rendah, ada apa-apa. Biar kita dipandang orang rendah, yang penting kita jangan merendahkan orang lain. Biasa aja, santai aja. Tidak ada yang tahu nasib seseorang akan seperti apa ke depannya. Pesannya cuma satu, selama masih jadi manusia, jangan pernah merendahkan manusia lain. Karena kita nggak tahu ucapan mana yang akan kembali ke diri kita sendiri. Dunia itu berputar, jadilah tinggi tanpa merendahkan orang lain. Belajarlah dari tanah, tetap diam meskipun sering diinjak-injak. Tapi bila tiba masanya, bila tiba waktunya, maka tanah pun akan mengubur yang dulu pernah menginjak dirinya. Belajar dari tanah. Kadang-kadang hidup pun demikian. Tidak melulu orang-orang yang terinjak akan selalu diinjak. Akan tiba masanya gantian yang menginjak, terkubur di dalam tanah yang selama ini mereka injak. Jangan sombong, kembalikan semuanya kepada Allah, karena memang semuanya milik Allah. Barakallahu fiik. Jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa engkau kuat, jangan pernah merasa bahwa engkau lebih daripada orang lain. Kalau kita bisa, semua karena anugerah. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Bahwa dengan diri kita sendiri kita tidak akan sanggup memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kita sendiri. Tetapi sadarilah bahwa kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Hanya untuk bangun setiap hari saja kita butuh anugerahnya. Untuk bisa bernafas, untuk bisa makan saja.
akan membutuhkan pertolongannya. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. It doesn't matter who gets the credit. Tuhan akan mempermuliakan umatnya ketika itu memang waktunya. Siapa yang merasa dirinya lebih mulia dari orang lain, maka dia lebih hina daripada makhluk apapun. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Ustaz Somad, kalau kau nampak orang menyalamimu, nampak anak-anak muda menarik tanganmu, ada orang-orang mencium tanganmu, jangan pernah terfikir dalam pikiranmu bahwa kau jauh lebih mulia dari mereka. Tapi di pandangan Allah mereka itulah yang jauh lebih mulia, karena dia sudah beramal, kita belum beramal. Ketika datang anak muda mahasiswa menarik tangan mencium, Ustaz, Ustaz, apakah aku lebih mulia dari dia? Tidak, dia jauh lebih mulia, karena dia sudah beramal. Dia memuliakan ulama, dia memuliakan ustaz, dia memuliakan orang tua, sedangkan engkau belum beramal apa-apa. Apakah ketika kau beri tanganmu kau sudah beramal? Belum, dia yang sudah beramal, kita belum beramal apa-apa. Rendah hati adalah tanda kebesaran jiwa. Kebesaran bukanlah tentang memamerkan diri, tetapi tentang merendahkan hati. Mulailah dari rendah, maka langit akan menjadi batasnya. Rendah hati bukan berarti rendah kualitas, tetapi menghargai nilai dari setiap hal. Kesederhanaan adalah kunci dari kebesaran hati. Jangan membuat orang lain terlihat buruk supaya Anda terlihat baik. Itu spirit dunia. Seringkali untuk bikin orang lain lihat kebaikan kita, kelebihan kita, keunggulan kita, kita menjatuhkan orang lain. Ketika Anda meninggikan dirimu, melebihi yang lain, Anda akan direndahkan. Tapi ketika Anda merendahkan dirimu, Anda akan ditinggikan. Kita akan terjebak menghakimi orang lain ketika kita itu fokusnya ngurusin orang. Orang Kristen harus berhenti menghakimi. Serius, kalau kita tidak bisa jaga mulut kita ini untuk tidak menghina orang lain, untuk tidak menjatuhkan orang lain, tidak memburukkan orang lain, hidup kita akan jadi batu sandungan. Hei, ini adalah 3 cara buat kamu jika kamu ingin menjadi pribadi yang rendah hati. Untuk memiliki sikap rendah hati, cara yang pertama, kamu harus menyadari keterbatasan kemampuan diri kamu dan tidak memandang diri lebih baik dari orang lain. Karena dengan begitu, kamu tidaklah menjadi angkuh. Yang kedua, jika kamu berbuat salah, akui, hindari membela diri, dan jangan pernah menyangkal jika memang kesalahan itu kamu yang melakukannya. Yang ketiga, empati. Cara ini tidak boleh ketinggalan, karena empati merupakan sikap yang paling penting yang harus kamu terapkan dalam hidup. Cobalah untuk berempati, dan jika kamu sudah melakukannya, itu keren. Dan jika belum, cobalah melihat sesuatu dari perspektif orang lain, sekaligus menghormati keberadaan mereka. Rendah hati merupakan sikap yang harus ditanam dan dipelihara. Perlu adanya kesadaran dan konsistensi untuk membangun dan mempertahankannya. Terlebih, tiap manusia biasanya memiliki ego masing-masing yang tidak jarang menjadi lebih dominan dalam kondisi tertentu. Semoga 3 cara ini membantu. Jangan pernah merendahkan orang lain, karena merendahkan yang lain tidak akan meninggikan derajatmu. Jangan juga balik menyakiti dia yang menyakitimu, karena itu tidak akan menyembuhkanmu. Jangan juga pernah menyalahkan orang lain, karena menyalahkan yang lain tidak akan membenarkan dirimu. Tidak perlu banyak bicara, takutnya dirimu dipermalukan. Lebih baik diam untuk membuktikan dan mematikan.